Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Fitria Cahyandisi Syagian dan rekan saya Kartika Wahyu Romayona. Baik, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul konsep perkongsian atau syirkah dalam fikih Islam. Oke, langsung saja definisi dan dasar hukum syirkah. Definisi syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga tidak dibedakan secara syirkah dalam bahasa Arab berarti persekutuan. Perkongsian dan perkumpulan, sedangkan dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, dasar hukum syirkah. Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Dan berikut ini dalil-dalil diantaranya, yaitu yang pertama, Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Sa'ad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amal sedikitlah mereka ini. Dan firman-Nya pula dalam surah An-Nisa ayat 12, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa ayat 12, perkongsian terjadi secara otomatis karena warisan. Sedangkan dalam surah Sa'ad ayat 24 terjadi atas dasar akad atau transaksi. Selanjutnya yang kedua, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Ja'al berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lain, kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3383 dan Al-Hakim nomor 2322. Yang ketiga, Ijma ulama mengatakan bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syirkah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dasar hukumnya telah jelas dan tegas. Selanjutnya, rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah ialah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Rukun syirkah berdasarkan pendapat beberapa ulama. Yang pertama, berdasarkan pendapat ulama Hanifah, rukun syirkah ada dua, yakni ijab dan kabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad, itu masuk dalam syarat syirkah. Yang kedua, berdasarkan pendapat Abdurrahman Al-Jazir, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, sigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Selanjutnya, syarat syirkah. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanifayah dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat, yaitu
Yang pertama, berkenan dengan benda, maka benda yang diakad harus dapat diterima sebagai perwakilan. Dan yang kedua, berkenan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak. Selanjutnya, syarat syirkah yang kedua, semua yang bertalian dengan syirkah mal, dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran atau nuqud, seperti junai, rial, dan rupiah. Dan yang kedua, benda yang dijadikan modal ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, syarat yang bertalian dengan syirkah mufadahah, bahwa disyaratkan yang pertama modal atau harta pokok harus sama. Yang kedua, orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kaflah. Dan yang ketiga, orang yang dijadikan objek akad disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Yang keempat, adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat syirkah mufawadhah. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balik, dan pintar atau rusyid. Imam Syafi'i berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal. Akad syirkah ada kalanya hukumnya syahih ataupun fasid. Syirkah fasid adalah akad syirkah di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi. Jika semau syarat sudah terpenuhi, maka syirkah dinyatakan syahih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Katika Wahyu Ramadan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan kami paparkan, yaitu macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah amlak atau hak milik. Ialah persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. Syirkah ini ialah syirkah yang bersifat ikhtiari dan bersifat jabari. 2. Syirkah uqud atau transaksional atau kontrak, yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, syirkah uqud atau akad terbagi menjadi 4, yakni syirkah al-inan, syirkah abdan, syirkah al-wujud, dan syirkah al-mufawadah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan syirkah. Yang pertama, salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasafaruq atau keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun karena alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan atau boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah, tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.
Baik, selanjutnya syirkah fasid menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Syirkah fasid adalah syirkah yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah bisa menjadi tidak sah atau fasid jika berserikat dalam pekerjaan atau barang mubah atau barang milik umum yang bisa dimiliki dengan mengambilnya, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, mengambil air, memetik buah, dan menggali tanah untuk pertambangan. Jika fasid, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah keuntungannya dibagi sesuai dengan modal awal masing-masing, dan jika syirkah itu sahih atau terpenuhi syarat-syarat syirkah, maka pembagian hasilnya disesuaikan dengan jenis syirkahnya. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.